salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Antoneta Magonaga STH dan rekan saya Yosefa Yani Jaimon SPD. Di sini kami akan melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta dan saya sendiri sebagai coach dan rekan saya sebagai coach. Selamat siang Ibu Yosefa. Selamat siang Ibu Antoneta. Terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan diri siang hari ini bisa lewat Google Meet. Ya, sama-sama Ibu Antoneta. Baik Ibu Yosefa, kira-kira apa ya yang kita mau bicarakan hari ini, siang hari ini? Saya mau membicarakan tentang kondisi kelas saya yang masih belum teratur penataannya, terutama terkait hal yang membuat suasana kelas saya itu kurang menarik begitu. Karena selama ini kondisi kelasnya saya itu sepertinya begitu saja. Tampilan kelasnya itu kurang menarik, baik kurang menarik mata ataupun kurang menarik minat-minat anak untuk membaca sedikit begitu ketika adalah yang kita jadikan pajangan gitu. Saya mau bicara bagaimana caranya supaya saya bisa fokus dalam menata kelas, terutama pajangan apa yang bisa saya tempelkan di kelas begitu Ibu, yang setidaknya bisa menarik minat murid dan terutama lagi bisa membiasakan mereka untuk membaca sesuatu walaupun hanya berupa pajangan saja di dalam kelas atau mungkin pojok baca yang dapat menarik minat anak-anak itu untuk bisa melihat, membaca dan menarik minat guru-guru juga untuk bisa membuat hal demikian juga di kelasnya sendiri begitu. Oh, jadi sekarang Ibu sedang memikirkan bagaimana caranya menata kelas serta bagaimana cara membuat tata ruangan kelas itu bisa menarik minat guru. Seperti itu ya Ibu Guru ya? Ya, seperti itu saya memikirkan bagaimana cara menata kelas yang menarik, yang bisa menarik minat guru, minat siswa, begitu supaya mereka juga punya ide-ide di dalam kelas. Oh, baik Ibu Guru, karena memang waktunya kita sangat singkat. Kalau bisa, karena apa ya? Kalau bisa, apa sih yang Ibu mau? Yang Ibu mau yang dapat, yang kita bisa ambil dari akhir pembicaraan kita ini, yang Ibu mau. Saya maunya, saya itu bisa membuat beberapa pajangan dan mungkin pojok baca juga, supaya saya bisa membuatnya di kelas. Kemudian saya juga dalam membuat itu saya juga bisa lebih fokus dalam menuangkan ide-ide yang saya miliki. Kemudian itu dapat menarik minat minat siswa, kemudian guru-guru juga. Kemudian bisalah untuk saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman, berbagi ide-ide menarik begitu untuk bisa menciptakan tatanan kelas yang aman dan menyenangkan begitu Ibu kira-kira. Oh ya, jadi bagaimana caranya uh, supaya Ibu tetap fokus atau berkolaborasi serta berbagi ide-ide mana ide-ide menarik terlebih khusus dalam pembuatan pajangan-pajangan di dalam kelas itu sendiri Bu Guru. Iya, kurang lebih seperti itu yang ingin saya buat Ibu. Baik Ibu Guru, buat Ibu Yosefa kira-kira fokus atau kolaborasi dan berbagi ide menarik itu seperti apa Ibu Guru? Jadi seperti saya merasa bahwa saya benar-benar itu memberikan diri saya untuk membuat suatu hal yang baru, membuat suatu hal yang menarik, yang di dalamnya itu saya bisa libatkan rekan-rekan guru dan tanpa terasa bahwa ada hal-hal lain yang mengganggu gitu. Jadi fokusnya saya itu lebih kepada menarik minat, lebih kepada berkolaborasi dengan rekan-rekan guru tanpa terganggu begitu. Oh, oke. Kira-kira Ibu bisa sampaikan tidak apa sih yang membuat hal-hal yang mengganggu atau bisa menghambat di dalam melakukan rencana Ibu ini?
Sebenarnya hal yang mengganggu itu banyak, sangat banyak sekali, apalagi kan kami di daerah pedalaman ya Ibu ya. Misalnya Betul, dari segi waktu yang kurang efisien begitu, karena kan paginya kita harus mengajar dulu, baru bisa mau untuk fokus membuat hal-hal yang mau kita buat begitu. Kadang ketika saya punya waktu, ketika kita punya waktu untuk berkolaborasi dan teman-teman, justru rekan-rekan guru kita yang belum punya waktunya begitu. Selain itu juga dari segi keamanan kelas yang terkadang walaupun kita sudah berusaha untuk menatanya dengan baik, tetapi hal-hal yang kita buat itu sepertinya kurang mendapat dukungan dari lingkungan yang di sekitar. Kadang juga ketika kita sudah membuat pajangan, ada saja tangan-tangan jahil, baik itu mungkin anak-anak ya yang mencoret-coret saja itu ketika kita sudah pulang dari sekolah begitu. Dan betul. karena sekolahnya kami ini ada di pedalaman, jadi masih adalah hewan-hewan dari Ya, masyarakat itu yang dibiarkan saja begitu di dalam kelas. Kadang berkeliaran. Ibu, kalau kita sudah seperti itu, biar sebersih apapun, besok paginya saat kita masuk kelas, wah sudah ada aroma-aroma lain, begitu Ibu. Belum lagi kotoran hewan yang tiba-tiba, ya pokoknya begitulah Betul, Ibu, banyak dia punya penampakan. hal-hal yang mengganggu, yang kadang kurang mengenakan juga. Ya, betul Ibu Guru. Oke, kalau sekarang ada reaksi apa yang Ibu lakukan? Biasanya ya kalau sudah berhadapan dengan hal itu, terutama dengan waktu yang kurang efisien itu tadi, biasanya saya mengambil tindakan terlebih dahulu. Mungkin saya bisa Oh, membuat sendiri dulu di rumah, begitu. Apa yang mau saya tempel atau saya mau pajang di kelas, saya buat sendiri dulu di rumah. Nanti ketika saya sudah membuat contohnya, saya bisa berbagi dengan rekan-rekan di sekolah. Kalau kalau untuk kebersihan di kelasnya ya itu yang masih kita berulang lagi. Hari ini kita bersihkan ya besok dibersihkan lagi dengan kondisi yang berulang-berulang seperti itu. Intinya kita tidak malas saja lah untuk menata ruang kelas, terutama menjaga kebersihan dari kotoran-kotoran hewan begitu. menarik Ibu Guru. Nah, kalau begitu biasanya kalau melihat langsung apa ya kondisi seperti ini, kira-kira Ibu maunya yang bagaimana Ibu Guru? Kalau dengan kondisi yang sekarang ya yang saya sedang hadapi ini, saya maunya itu meluangkan waktu khusus antara saya dengan rekan-rekan guru untuk menata, mungkin merangkai bersama, membuat begitu. Pokoknya setidaknya adalah waktu khusus untuk kami. Jadi waktu khusus ini kami bisa sesuaikan dengan waktu mengajar gitu. Mungkin waktu di luar jam pelajaran itulah yang kita ambil untuk kita bisa berkumpul bersama, berkolaborasi, membuat hal-hal yang mau kita siapkan di dalam kelas begitu. Oke, jadi maunya tadi Ibu Guru bilang harus ekstra diluangkan waktu dan guru tidak mengatasi hal tersebut. Halo, Ibu Antoneta, tolong dengar Ibu Iya, bicara. halo Ibu. Jadi mau ketika menghadapi situasi seperti ini, Bu Guru, berarti betul-betul lagi dulu dengan rekan-rekan Ibu Guru dan menghadapi persoalan yang terjadi di sekolahnya Bu Guru. Halo, ya Halo Ibu mungkin Guru. bisa diulang Ibu, suaranya terputus. Halo, Halo Ibu Yosefa. terputus Bun, Ibu.
Sudah mendengar suara saya, Ibu Ya, Guru? ya, ya, Iya, sudah, tidak sudah. apa-apa. Iya, kita lanjut ya, Ibu Guru. Ya, 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 Ibu. Ya. Kalau seperti itu, apa yang bisa Ibu lihat dari kedua hal tadi itu fokus pada apa yang mau dibuat untuk pajangan di kelas, terus Ibu Guru juga harus meluangkan waktu ekstra di dalam menangani eh, persoalan yang terjadi di sekolahnya Ibu Guru. Ya, kalau saya melihat kedua hal itu sangat penting sekali, Ibu ya. Jadi, ya bagaimana cara saya harus melakukannya begitu? Oke, bagus Ibu Guru. Kalau sudah siap untuk melakukan, yang mana yang mungkin Ibu terlebih dahulu mau melakukannya? Mungkin saya yang pertama yang mau saya lakukan Misalnya itu, yang mau saya lakukan yang pertama itu, menuangkan ide-ide sendiri dulu dan menciptakan ide-ide yang menarik, langsung membuat juga dia punya hasilnya seperti apa, kemudian mungkin baru saya bersama rekan guru untuk meluangkan waktu lagi bersama-sama untuk merangkai begitu, membuat hal yang sudah menjadi hasilnya untuk kita pajangkan di kelas. Itu sih menurut saya, Ibu. iya, kira-kira kapan Ibu Guru? Ibu Guru melakukan itu kira-kira kapan? Untuk sekarang kayaknya mungkin dalam minggu ini atau mungkin juga minggu depan. Sepertinya minggu depan, Ibu, karena ini ya, Wih, luar biasa. soalnya masih ini, kita sesuaikan dengan waktu dari teman-teman juga. Ya, baik Ibu Guru, sekarang kita sudah tidak terasa ya, kita sudah di ujung pembicaraan kita ini. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari sesi pertemuan kita pada coaching kita pada siang hari ini? Oke, yang saya dapatkan ya dari pembicaraan kita tadi itu, tadi di awal saya masih bingung harus bagaimana, saya harus melakukan apa. Di hari ini, tadi setelah kita bercerita ini, saya merasa kalau saya sudah tahu lah apa yang harus saya lakukan. Misalnya tadi saya menyepakati waktu yang pas bersama rekan-rekan guru untuk membuat hal yang bisa dijadikan pajangan di kelas, begitu. Kemudian misalnya apa lagi ya, supaya dari hal-hal itu tadi, di dalam satu sekolah itu setiap kelas itu juga memiliki hal-hal yang menarik. Bukan hanya menarik mata atau untuk pemandangan saja, tapi juga menarik minat siswa untuk membaca juga. Khususnya pajangan berupa tulisan atau mungkin juga kreativitas ya. Saya maunya semua di dalam kelas itu merata begitu penataannya yang bagus, yang bisa menarik begitu, Ibu. Oke, baik Ibu Guru, saya sangat penasaran. Saya berharap nanti minggu depan Ibu bisa menceritakan ketika Ibu mengeksekusi yang kerinduan Ibu Guru mau melakukan pajangan-pajangan. Saya sangat rindu agar Ibu bisa mencitrakan perkembangan yang terjadi ya Ibu Guru ya. Iya, iya Ibu, oke. Oke, baik Ibu Guru, sampai di sini dulu. Selamat siang. Oke, selamat siang Ibu Antonetta. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Guru. Oke, selesai. Sekarang kita gantian ya Ibu. Ya, lanjut pas 15 menit. Kita lanjut di Ibu ya. Iya Ibu Guru. Oke. Selamat siang Ibu Antonetta. Selamat siang Ibu Yosefa. Senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan Ibu sore hari ini. Ya, terima kasih juga sudah menyempatkan dirinya. Sama Ibu Oke, Guru, baik terima Ibu kasih. Antonetta. Ya, oke baik. Kira-kira Ibu Antonetta, apa yang mau kita bicarakan siang ini? Baik Ibu, terima kasih.
Saya ingin membicarakan tentang situasi di sekolah saya terkait kedisiplinan diri, ya, terkait kedisiplinan diri dalam hal khususnya kedisiplinan waktu, khususnya bagi rekan-rekan guru di sekolah saya yang lebih tepatnya itu belum tepat waktu untuk datang ke sekolah. Sehingga ada beberapa kelas kalau di pelajaran jam pertama itu hanya 50% guru-guru yang masuk ke kelas. Sehingga pembelajaran itu belum terlaksana dengan maksimal di pagi hari. Seperti itu Ibu Guru. Jadi kenapa Oke, belum berarti terlaksana pembelajaran di jam pertama karena memang datangnya terlambat Ibu Guru. oke, ya, baik Ibu. Berarti sekarang ini Ibu sedang memikirkan ya bagaimana cara agar rekan-rekan guru jangan datang terlambat di sekolah begitu, maksudnya mereka disiplin waktu. Betul, betul sekali Ibu Guru. Iya, baik Ibu Antoneta, karena ini percakapannya singkat ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu Antoneta dapatkan di akhir percakapan kita sore ini? Saya sih saya ingin mendapatkan sesuatu metode baru, lebih khusus sudah pelajaran yang lalu-lalu tentang keyakinan kelas, cuman saya lebih mengarahnya lagi keyakinan ke kami dulu, ke guru-guru dulu, Ibu Guru. Ya, kami dulu ke yang berlaku murid, tetapi berlaku juga untuk para guru, sehingga ada keseragaman antara kedisiplinan bagi murid, ya, khususnya waktu, dan ke kami juga sebagai guru, seperti itu, Bu Guru. Tentang kedisiplinan waktu. Oke, jadi bagaimana ya caranya untuk disiplin, bukan cuma untuk gurunya, tetapi juga muridnya juga. Jadi dalam pelaksanaannya di sekolah semuanya benar-benar bahwa baik guru, murid, ataupun semua yang ada dalam sekolah itu disiplin begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Oke, baik. Ibu Antoneta, kira-kira menurut Ibu bagaimana caranya supaya Ibu bisa membuat hal itu bisa terjadi, supaya teman-temannya Ibu Antoneta di sekolah itu benar-benar menyadari bagaimana itu disiplin, bukan cuma guru-gurunya, tetapi juga siswa dan juga semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah itu. Baik, Ibu Guru, saya memang punya pemikiran bahwa harus mengkomunikasikan ke kepala sekolah, terus yang kedua harus berkolaborasi dengan teman-teman guru, baik memang guru yang sudah dapat waktu di sekolah maupun guru-guru memang yang betul-betul kedisiplinan waktunya masih kurang maksimal, Ibu. Jadi saya mau adanya kolaborasi yang baik antara saya dengan guru-guru, dengan kepala sekolah maupun dengan para siswa itu sendiri. Oke, Ibu, dan kira-kira terkait dengan kedisiplinan tadi, Bu, apakah ada mungkin ada hal-hal yang mengganggu begitu untuk penerapan disiplin itu baik untuk gurunya, baik untuk muridnya, atau mungkin juga semua yang ada di sekolah itu, Ibu? Baik, Ibu Guru, memang kalau yang bilang mengganggu sih dia seperti kayak tantangan seperti itu Ibu Guru. Baik dari segi muridnya karena memang jarak tempat tinggal anak-anak juga cukup jauh, mereka harus berjalan kaki, dan kendala kami juga sebagai guru yang mau bilang mengganggu juga ya, ini juga menjadi kendala karena jarak jauh, tempat tinggal guru juga jauh, terus akses jalannya juga yang sulit, sehingga memang ini yang membuat kami tidak bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah, Ibu Guru. Kendala yang Oke, ternyata banyak sekali ya Ibu kendalanya terkait dengan kedisiplinan ini ya, ya. Ya, memang begitulah kita yang berada di pelosok ini Ibu, dengan banyak kendala seperti itu. Oke, kalau sekarang ada kejadian seperti itu Ibu, kira-kira bagaimana reaksinya? Reaksinya Ibu sebagai salah seorang pendidik, salah seorang pengajar di sekolah Ibu. Yang ingin saya memang untuk lakukan ya, memang ini butuh proses ya, tidak segampang apa yang kita inginkan, tetapi yang
ini benar-benar butuh apa ya, apa, hubungan komunikasi yang baik sesama guru dan kami mau sharing dari hati ke hati supaya dengan adanya kendala ini jangan misalnya contoh ibu guru kalau memang waktu start dari rumah jam 7 sudah terlambat berarti memanage waktunya start-lah dengan jam 6 supaya ketika ada kendala ke depannya tidak lagi menghambat untuk bisa tiba dengan tepat waktu di sekolah. Oke. Biasanya Ibu, karena Ibu sendiri yang mengalami langsung hal ini nih. Bukan cuma Ibu, mungkin teman-teman guru juga yang ada di sekolahnya Ibu, tapi ini lebih ke pribadinya Ibu ini. Kalau melihat dan mengalami langsung kondisi seperti ini, Ibu maunya bagaimana? Baik, saya memang punya ide atau kemauan saya itu, misalnya set apa, saya mau setelah membicarakan ke rekan-rekan guru, kalau bisa yang yang para guru yang sudah sampai lebih awal, mereka bisa bisa tidak belajar di jam pertama, seperti itu, kayak change waktu seperti itu, supaya anak-anak tidak terbengkalai untuk mereka mendapatkan pelajaran, seperti itu, Ibu guru. Oh, itu salah satunya. Mungkin ada lagi Ibu yang selain Nah, itu yang begitu? terus lagi yang kedua, Ibu, saya mau berkolaborasi dengan, rekan-rekan guru, terlebih wali-wali kelas. Tadi saya sudah bilang seperti ada kerjasama yang baik supaya kami mencari solusi secara bersama-sama. Ya mungkin dimulai dari saya dulu Ibu guru, baru nanti rekan-rekan, rekan sejawat di sekolah, habis itu baru ke anak-anak. Itu rencana saya Iya, Ibu guru. luar biasa. Memang harus dimulai dari diri sendiri dulu Ibu. Kalau kita mau berubah ya harus dari diri sendiri, baru setelah itu kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, jadi tadi Ibu bilang mau berkolaborasi, mau bekerja sama dengan rekan guru itu ya. Oke, kira-kira ini Ibu, kalau sudah bekerja sama dengan rekan guru dan rekan kepala sekolah, kan tindakan pertama tadi Ibu sudah memulai dari diri sendiri. Andaikan Ibu sudah berhasil memulai dari diri sendiri, ini Ibu selanjutnya bagaimana? Kalau saya sudah berhasil Ibu guru pasti, apa ya, eee, akan saya komunikasikan lagi ke kepala sekolah, habis itu ke sesama guru-guru. Jadi kalau misalnya saya sudah bisa menjadi teladan, otomatis tertular keteladanan yang baik itu, kedisiplinan waktu itu kepada rekan-rekan guru saya. Iya, luar biasa Ibu Antonetta, tetap semangat ya. Ah iya Ibu, kalau seperti itu ya, yang Ibu bisa lihat dari kedua hal tadi itu, bahwa membuat kedisiplinan waktu baik bagi guru, kemudian meluangkan waktu untuk berbagi ide dengan rekan sejawat itu, kira-kira ada tidak hal lain begitu? Mungkin apa begitu yang bisa dibuat di dalam lingkungan sekolah? Apa yang bisa Ibu lihat dari kedua hal tersebut? Kalau saya melihat kedua hal tersebut, Ibu justru malah mengurangi mengurangi tingkat keterlambatan para guru-guru untuk datang ke sekolah. Kalau betul-betul kita mendisiplinkan diri sesuai dengan yang saya sudah sampaikan tadi. Oke, jadi ini Ibu mau melakukannya itu bukan cuma dengan diri sendiri, tapi juga dengan rekan-rekan guru, begitu? Ya, kebetulan Ibu, saya beberapa waktu yang lalu memang sudah bikin komunitas praktisi juga, dan ini yang saya mau bagikan juga kepada mereka sehingga kami betul-betul bekerja sama di dalam mempergunakan waktu dengan baik, sehingga tidak ada terjadi lagi keterlambatan waktu. Ya, maksud saya begini Ibu, dalam membuat komunitas praktisi tadi itu, apakah Ibu, bagaimana Ibu melakukannya? Apa dilakukan sendiri dulu atau Ibu membutuhkan orang lain juga? Sangat membutuhkan orang lain Ibu guru. Kalau memang mungkin kedisiplinan waktu secara sendiri bisa, tetapi tanpa kerjasama dengan teman-teman kayaknya susah Ibu guru. Tahu sendiri kita di sana pasti bilang sudah kamu saja sendiri, tetapi karena kalau kita bekerja sama itu apapun yang saya rindukan tentang kedisiplinan apa ya waktu itu bisa tercapai dengan bekerja sama. Oke, baik Ibu, kira-kira nih, yang mana yang mungkin mau Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Minggu ini mungkin misalnya?
Memang kebetulan minggu ini Bu Guru ada beberapa rekan-rekan guru kami ada kegiatan di luar sekolah dari berhubungan dengan dinas. Jadi saya mau melakukannya nanti ini pada awal bulan Ibu Guru. Biasanya bulan baru, aturan yang baru atau kerinduan-kerinduan yang baru akan lebih terwujud nanti di awal bulan ke depan Ibu Guru. Oke. Berarti rencana pelaksanaannya itu kira-kira waktu yang pastinya itu kapan itu, Ibu? Awal bulan Oktober Ibu Guru. Saya punya target Oke, awal bulan Oktober. mantap luar biasa. Sekarang ini ya Ibu ya, kita Ya. sudah berada di akhir pembicaraan kita sore ini. Kira-kira apa yang Ibu sudah dapat dari sesi kita sore ini? Baik Ibu Guru, pertama-tama saya sangat berterima kasih. Ada banyak hal yang saya dapatkan, baik dari Ibu Guru dan baik dari saya sendiri. Apa yang saya ucapkan sendiri akan menjadi kekuatan yang baru dalam pribadi saya. Bahwa untuk mendisiplinkan diri dari segi waktu itu harus dimulai dari diri sendiri, dari dirinya saya sendiri sebelum rekan-rekan guru yang lain maupun dengan anak-anak didik. Ya, seperti itu. Jadi harus menjadi contoh. Dan ini merupakan pelajaran penting yang saya dapatkan hari ini dan bukan hanya berbicara tetapi betul-betul ada action, ada eksekusi. Dan ini yang menjadi motivasi bagi saya atau acuan bagi saya supaya saya bisa melakukan betul-betul apa yang saya bicarakan ini betul-betul diterapkan di sekolah. Mungkin itu yang harapan saya ketika kita sudah berbicara pada siang hari ini, Bu Guru. Oke, ya. Baik Ibu Antoneta. Minggu depan saya harap saya sudah mendengar ya cerita-ceritanya, cerita menarik sekali ini ya dari Ibu Antoneta terkait dengan hal yang tadi kita bicarakan. Tetap semangat ya, memberikan terbaik untuk pendidikan. Siap, Ibu, siap. Terima kasih, Bu Oke, Guru. Ibu Antoneta, kita akhiri kegiatannya sore hari ini, Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Oke. Kira-kira Baik, Ibu, Ibu. halo Ibu Antoneta, Ya, kita buat tadi ini sudah. kita Sekarang punya waktunya coaching yang refleksi, kita Bu. sulati kemarin ini ya. Nah, ini Bagaimana tanya kita masuk. punya refleksi? Kita bikin refleksi. Saya mungkin kita bisa lihat yang seperti kemarin itu, Ibu Guru, dalam waktu 10 menit ini apa yang lihat dia punya contoh, kok Ibu Guru? Saya sempat Ya, bisa lihat dia punya contoh refleksi seperti kemarin yang kita. betul. Tunggu Ibu, saya buka dulu. Ini dia. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Oke. Apa yang masih perlu Perlu ditingkatkan ya? diperbaiki atau ditingkatkan. Atau mungkin dia beda kah? Coba tanya Ibu Fasil, karena tadi sempat Ibu bilang ini apa, ada beda yang dari kemarin. Oh, agak beda ya. Heeh. Tapi di sini tidak ada. Atau mungkin pengalaman yang agak berbeda Ibu Guru. Kalau kemarin kan kita ulang, kalau sekarang kan lebih terarah dia. Oh iya, mungkin sudah. Jadi Oke. kita, Berarti kita lanjut, nanti kita ketik, kan bilang diketik baru nanti dibacakan toh. oke. Berarti yang refleksi diri pertama ini kan kita sendiri yang jawab. Ya, betul. Kan ada waktu 10 menit untuk kita mengetik, bilang begitu. Oke. Itu untuk yang kita jawab ya Ibu. Baru sekarang kan ada di bagian poin bawahnya itu umpan balik mengenai coach. Oke. Oke, kira-kira Apa Ibu lagi, tadi Ibu Guru? Yang ketiga tadi Ibu waktu Guru? saya di kan tadi Ibu yang coachnya ya, saya yang coachi. Oke. Ah,
Menurut Ibu bagaimana dengan jawaban yang saya beri terkait dengan coaching kita sore hari ini? Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau bagaimana? Memang kalau untuk alur ceritanya sudah dimunculkan, eee, cuman apa ya, ada beberapa hal yang mungkin masih kurang yang kita sampaikan, padahalnya kalau kita mau lihat kan banyak kendala yang kita hadapi Bu Guru, di sekolah kita masing-masing banyak, cuman tapi kalau untuk alur ceritanya sudah dimunculkan tentang, apa ya, tentang tujuannya kita apa, ya alurnya, apa identifikasi persoalan, rencana aksinya seperti apa, terus tanggung jawab, dia sudah berjalan. Yang walaupun memang saya sudah bilang tadi bahwa yang kita sampaikan tadi ini hanya baru sebagian kecilnya, belum semua kendala yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang saya berikan atau coach sharing kita pada sore hari ini, dia sudah ya minimal sudah menjawab satu di antara berapa persoalan yang terjadi di sekolah kita masing-masing. Itu untuk yang coachingnya ya Ibu. Berarti untuk yang refleksi diri yang coach punya, kita jawab dulu sebentar baru kita ini. Kita Iya, saya rasa jawab secara pribadi dulu. Karena sebentar kan pasti kita sampaikan. iya, iya. Oke, Mam, Ibu sudah tulis dia punya pertanyaan refleksi? Baru 2 ini yang you sebutkan tadi, saya belum tulis Oke, semua. yang ketiga, Oke. apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Oh, kayaknya sudah ada di Word, saya sudah ketik Ibu Guru. Oh, Ibu Bisa jawab. seketik? Yang kemarin kan, kalau memang tetap sama itu, saya sudah coba ketik kemarin. Kalau Saya memang dia belum sama sempat mengetik. oh iya. Kita masing-masing jawab sebentar kok, seperti kemarin. Oke. Oke, umpan Tapi kan baliknya Ibu refleksi ketika yang menguasai kemarin dan memang refleksi hari ini kan dia agak berbeda. iya, berbeda. Mungkin nanti ketika kita penyampaiannya Ibu Guru. Kalau hari ini kan Oke. kalau hari ini kan saya lihat memang lebih terarah dia, lebih terarah dan, apa ya, kalau mau jujur saja kan, eee, kita omong to the point saja Ibu Guru, mengingat waktu. Ya. Tapi kalau terarah ke alur ceritanya sudah termasuk di dalamnya. Ibu kerjakan dulu ya Oke. yang refleksi. Ini Ibu, kan kebetulan Ibu Fasil ada infokan di grup ini, umpan balik langsung disampaikan oleh coach ke coachi. Oh, berarti, mmm, berarti saya kasih tahu ke ibu guru, ke coachi bahwa alur ceritanya sudah dimunculkan, sudah ada alur ceritanya. Ya, Yang kedua sudah. Tadi kan sudah Ibu kasih tahu di saya sudah bertanya itu tadi. oke oke, Hanya mungkin tinggal di bagian refleksi dirinya atau kita mengulang satu kali lagi supaya dia punya alurnya lengkap. tidak bisa lagi Bu Guru, kan tinggal 10 menit ini, habis ini kita masuk ke board, hanya Ya, 40 yang menit. pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oke, kita satukan sudah jawaban. Oke, Sudah berjalan dengan baik ya? oke. Ya, poin pertama itu saya rasa sudah berjalan dengan baik. Oke, Kita sudah membuat sesuai dengan alurnya menggunakan bahasa dengan alur cerita? ya, dia punya bahasa, penggunaan bahasanya itu dengan menggunakan bahasa sederhana yang mudah Oke dipahami. Atau oke, boleh juga. Kan lebih rileks dia toh, untuk lebih kita rileks. lagi
dia lebih rileks tadi ya? Iya. Selamat siang Ibu Yosefa.